Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang topik fungsi Badan Pemeriksa Keuangan di dalam mendorong tercapainya tujuan bernegara. Tentunya dua hal yang kita harus bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan tujuan bernegara, kemudian di mana peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara untuk ikut mendorong terwujudnya, tercapainya, terlaksananya tujuan bernegara. Seperti yang dicetuskan oleh para founding fathers kita, Bung Karno dan Bung Hatta, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara ini harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, perlu dilakukan pembagian kekuasaan agar masing-masing bidang kekuasaan dapat betul-betul mengimplementasikan kemana arah tujuan bangsa negara kita. Kalau kita melihat dari trias politika teori Montesquieu, maka kita akan dapatkan bahwa ada 3 kecabangan yang menjadi kerangka pemikiran Montesquieu. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif, yang ketiga adalah yudikatif. Dari ketiga ini tentunya ada yang menarik. Mengapa, pertanyaan kita, mengapa BPK ikut bagian dalam kerangka pemikiran tujuan bernegara di dalam suatu aspek kelembagaan, sehingga BPK mempunyai peran auditif yang bisa mendorong terjadinya pelaksanaan tugas-tugas pencapaian tujuan bernegara. Jika kita berbicara tentang tujuan bernegara dan perlunya suatu kelembagaan, dalam hal ini dalam fungsi manajemen, kita perhatikan ini adalah fungsi bagaimana organisasi berjalan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi, maka backbone yang paling kuat yang kita bisa tangkap bahwa fungsi jalannya organisasi itu atau kelembagaan negara ini adanya peran administrasi, di mana administrasi mempunyai inti adalah manajemen, dan manajemen mempunyai inti adalah leadership. Leadership mempunyai inti komunikasi, dan tentunya komunikasi mempunyai inti adalah bagaimana lobby-lobby interaksi antara ketiga lembaga sesuai trias politika. Kita melihat bahwa fungsi eksekutif tentunya yang dikepalai oleh Presiden sesuai dengan pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya tentang kedudukan Wakil Presiden di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Presiden tentunya dibantu oleh kementerian yang tentu diberitahukan dan diberitakan dalam lembar Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 17 dan Undang-Undang Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara. Selanjutnya, fungsi legislatif seperti kita ketahui terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR merujuk pada pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. DPD merujuk pada pasal 22C, 22D, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Fungsi yudikatif yang pertama adalah Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24, 24A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian MK, Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Satu lagi adalah Komisi Yudisial sesuai dengan pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Tentunya yang menarik adalah bahwa mengapa Founding Fathers kita menentukan adanya lembaga auditif yang setara dengan lembaga-lembaga yang tadi sudah disebutkan. Seperti kita ketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu contoh di Amerika, cara bekerja dan melaporkan kegiatannya berada di bawah parlemen. Kita tahu BPK Amerika kita sebut adalah Government Accountability Office, di bawah parlemen atau di bawah Kongres. Dan ada satu hal yang lain, BPK di bawah presiden, yaitu Board of Audit and Inspection dari Korea Selatan. Inilah yang menarik bagi kita semua, bahwa mengapa para Founding Fathers memberikan suatu ruang kepada lembaga pengawasan untuk bisa melihat kemana arah perkembangan bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Dan kita ketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang mandiri, dalam bekerja mempunyai kekuatan hukum sejajar di dalam penentuan tata urutan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. BPK merujuk kepada pasal 23, 23C, 23E, 23F, 23G Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan tentunya BPK akan terkait dalam fungsi dan tugasnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharian Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.